Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bioremediasi tanah. Sebelumnya, perkenalkan saya Eva Novitasari dengan NIM 114210008. Nah, isi presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian bioremediasi tanah, faktor bioremediasi, teknik dasar bioremediasi, kesimpulan, dan juga saya melampirkan daftar pustaka. Tentu teman-teman mengetahui pengertian bioremediasi tanah. Nah, apa itu bioremediasi tanah? Bioremediasi tanah itu merupakan proses penguraian limbah organik maupun anorganik, polutan dari sampah organik dengan menggunakan organisme dalam mengendalikan pencemaran pada kondisi terkontrol menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya atau konsentrasinya di bawah batas, sehingga ditentukan oleh lembaga berwenang dengan tujuan mengontrol bahan pencemar dari lingkungan. Nah, pencemaran tanah ini dapat menyebabkan susunan tanah mengalami perubahan, sehingga mengganggu kehidupan jasad yang hidup dalam tanah maupun di permukaan tanah. Air limbah yang mengandung bahan pencemar organik yang tinggi tentu dapat mencemari lingkungan. Air limbah dengan kandungan pencemar organik tinggi dapat diolah menggunakan sistem pencemaran anaerobik. Kemampuan bakteri tumbuh pada media yang mengandung logam berat, dan di mana tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis bakteri dan pengaruh logam berat yang berbeda terhadap bakteri. Bakteri yang berbeda ini memiliki kemampuan toleransi yang berbeda, di mana disebabkan oleh sifat logam yang toksik terhadap bakteri dan kekuatan afinitasnya terhadap agen penghelat di dalam sel seperti protein, lipid, dan asam nukleat. Nah, apa sih logam berat itu? Logam berat itu merupakan unsur yang banyak digunakan dalam berbagai industri dan pertanian, eh, sebagai bahan baku, bahan tambahan, maupun sebagai katalis. Nah, pencemaran bahan logam berat ini tentu dapat menimbulkan berbagai pengaruh negatif terhadap lingkungan, terutama bagi biota yang hidup di dalamnya dan juga manusia yang tinggal di sekitarnya. Akan tetapi, mikroorganisme ini tidak dapat mendegradasi logam, tetapi mereka dapat mengubah sifat kimiawi melalui berbagai mekanisme, sehingga dapat digunakan untuk dekontaminasi logam, yang dimana dia akan melibatkan lintasan biokimiawi yang spesifik agar dapat melindungi sel dari logam berat yang toksik. Nah, komponen biokimiawi ini dapat mengenal dan mendetoksikasi logam sehingga bertindak sebagai biosensor untuk konsentrasi logam yang berada dalam ketersediaan biologis. Nah, apa saja sih faktor bioremediasi tanah ini? Yang pertama, ada mikroba. Mikroba ini memiliki kemampuan untuk mentransformasi dan menyerap senyawa pencemar. Yang kedua, ada nutrisi. Jenis nutrisi yang dibutuhkan bagi mikroba adalah unsur karbon, nitrogen, dan juga fosfor. Selain itu, terdapat lingkungan, di mana lingkungan ini juga ikut berpengaruh, seperti oksigen, suhu, dan juga pH. Nah, bagaimana sih teknik dasar bioremediasi? Yang pertama, stimulasi aktivitas mikroorganisme asli. Ini terdapat di lokasi tercemar, dengan penambahan nutrien, pengaturan kondisi redoks, dan juga optimasi pH. Selanjutnya ada inokulasi atau penanaman mikroorganisme di lokasi tercemar, yaitu mikroorganisme yang memiliki kemampuan biotransformasi khusus. Nah, selanjutnya ada penggunaan tanaman yang dimana untuk menghilangkan atau mengubah pencemar. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya bioremediasi adalah proses pembersihan tanah dengan menggunakan mikrobia. Nah, bioremediasi ini juga memiliki tujuan sebagai pemecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Jadi, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Harapan saya
Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.